warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ustazah pada hari ini? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan sehat. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan pembelajaran tema kita, yaitu tema 3F, subtema 4, penghematan energi, pembelajaran 4, 5, dan 6. Baik anak-anak ustazah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita memanfaatkan berbagai macam energi. Salah satu energi yang banyak dimanfaatkan adalah energi listrik. Banyak peralatan di sekitar kita yang menggunakan listrik sebagai sumber energi. Penyediaan listrik diatur oleh pemerintah. Ketika energi listrik digunakan berlebihan, persediaannya akan berkurang. Akibatnya dilakukan pemadaman bergilir. Banyak kegiatan yang terganggu ketika terjadi pemadaman. Untuk mengatasinya, kita dapat melakukan penghematan listrik. Hemat listrik dapat dilakukan sehari-hari dengan mudah. Misalnya, menggunakan lampu dengan daya yang kecil. Yang kedua, mematikan alat listrik saat tidak diperlukan. Kemudian, mengatur suhu pendingin ruangan sesuai kebutuhan. Hemat energi hendaknya dilakukan dalam setiap kegiatan. Dengan menghemat energi, kita ikut menjaga kelestarian alam. Sumber daya alam adalah karunia Tuhan. Sumber daya alam harus dijaga, bukan hanya untuk masa sekarang, tetapi juga untuk masa depan. Keluarga Nina selalu menerapkan pola hidup hemat. Ibu sering membuat perlengkapan rumah sendiri. Salah satunya adalah taplak meja. Ibu membuat taplak meja menggunakan kain perca. Kain perca adalah kain sisa menjahit. Kain perca digunakan untuk menghias bagian tengah taplak. Perhatikan gambar berikut. Bagian yang diwarnai merupakan bagian taplak yang dihiasi kain perca. Nah, tentukan luas bagian taplak yang diberi hiasan kain perca. Luas persegi panjang adalah 1 persegi satuan. Luas segitiga adalah separuh dari persegi panjang, yaitu setengah persegi satuan. Jadi, luas 2 segitiga sama dengan 1 persegi panjang, yaitu 1 persegi satuan. Luas bagian yang dihias kain perca adalah 16 persegi panjang ditambah 8 segitiga sama dengan 16 persegi panjang ditambah 4 persegi panjang sama dengan 20 persegi panjang. Jadi, luas bagian yang dihias kain perca adalah 20 persegi satuan. Air merupakan sumber daya alam yang sangat penting. Sebagian besar permukaan bumi tertutup oleh air. Namun hanya sebagian kecil air bersih yang dapat digunakan manusia. Untuk memanfaatkan air tersebut masih diperlukan energi untuk memproses, memompa, atau memanaskannya. Berbagai cara dilakukan untuk menghemat air, baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat air. Di antaranya adalah hematlah air ketika mandi. Gunakan mesin cuci yang hemat air. Gunakan toilet yang hemat air. Matikan keran air ketika sedang mencuci piring. Tidak menggunakan aliran air untuk membersihkan lantai. Dan gunakan air bekas mencuci beras atau sayur untuk menyiram tanaman. Nah, itu adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat air. Sikap kebersamaan diperlukan untuk menghemat energi agar kelestarian sumber energi tetap terjaga. Sikap kebersamaan dapat dilakukan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama. Lingkungan dengan sumber energi memadai merupakan hak semua orang.
Agar terwujud lingkungan tersebut, setiap orang wajib melakukan penghematan energi. Contoh sikap kebersamaan dan menjaga kelestarian sumber energi misalnya pada gambar berikut. Kerja bakti membersihkan sumber air. Nah, kemudian bersepeda bersama-sama untuk menghemat bahan bakar minyak. Anak-anak ustazah memiliki hak dan kewajiban ya. Nah, hak anak-anak ustazah adalah mendapatkan air bersih. Nah, sedangkan kewajiban anak-anak ustazah adalah dapat menghemat air tersebut. Kemudian, untuk lingkungan rumah yang nyaman, hak anak-anak ustazah adalah mendapatkan penghidupan yang layak di dalam rumah. Kemudian kewajibannya adalah menjaga lingkungan agar tetap bersih dan nyaman. Baiklah anak-anak ustazah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah berharap anak-anak ustazah semua dapat memahaminya. Jika ada yang kurang jelas, anak-anak ustazah silahkan buka buku tema 3F. Silahkan dilihat subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6, atau dilihat kembali video pembelajaran ustazah. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufik wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.